Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menghadiri rapat Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Danantara. Salah satu materi pembahasannya adalah pembentukan Komite Independen untuk Danantara. Rapat perdana Purbaya dengan Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Danantara dihadiri Kepala Badan BPI Danantara Rosan Roslani dan sejumlah Menteri Koordinator. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai utang WUS ke Cina. Selain itu, rapat juga membahas mengenai rencana kerja kementerian untuk tahun anggaran 2026 dan pemilihan Komite Independen untuk Danantara. Ini rapat pertama saya di Badan Danantara ini ya. Dewan Pengawas Danantara baru sekali ini saya ikut. Jadi saya banyak nanya apa sih itunya. Tadi sebenarnya persetujuan RKT 2025 dan beberapa rencana mereka 2026, termasuk tadi ada pemilihan independen, komite independen untuk Danantara sudah putus cepat. Jadi rapatnya berlangsung bagus sekali, terbuka, saya tanya macam-macam, mereka jawab macam-macam juga. Jadi harusnya sih ke depan akan lebih baik karena mereka tahu kita pengawasi dengan betul. Usai pertemuan rapat, para Menteri Koordinator menggoda Purbaya. Para Menteri sengaja meninggalkan Purbaya agar bersedia meladeni pertanyaan wartawan. Tim TV One mengabarkan. Pasca insiden robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur, pemerintah menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait keamanan dan kelayakan bangunan pesantren di Indonesia. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, pemerintah membahas kerawanan bangunan pondok pesantren di tanah air. Menteri Agama, Menteri Pekerjaan Umum, serta Menteri Sekretaris Negara hadir dalam rapat untuk menentukan langkah audit dan penanganan. Sebanyak 80 pesantren saat ini masuk ke dalam audit tahap pertama dengan anggaran sekitar 25 miliar rupiah. Pemerintah juga akan memberikan pelatihan dasar bersertifikat untuk 25.000 santri usia di atas 18 tahun sebagai bagian dari program vokasi di bidang konstruksi. Langkah ini tidak hanya menyasar pesantren, namun juga yayasan keagamaan, tempat ibadah dan lembaga pelayanan publik yang dinilai rawan secara struktural. Fokus pembicaraan kita hari ini adalah menindaklanjuti perhatian dan perintah Presiden akan kerawanan-kerawanan yang terjadi di gedung dan bangunan pesantren-pesantren di Indonesia, sekaligus mengantisipasi agar para siswa santri yang sedang belajar di berbagai pesantren di seluruh Indonesia ini mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan proses pembelajaran tetap berlangsung. Ya, pelatihan itu adalah pelatihan dasar, nanti kita sertifikasi, harapan kami sih semacam vokasi lah ya, kalau memang mereka nanti ke depan tertarik berada di bidang konstruksi, ya monggo saja, paling nggak mereka di awal sudah mendapat pelatihan awal lah yang bersertifikat gitu. Makanya kemudian ada minimum usia 18 tahun gitu. Saya sampaikan tadi adalah anggaran untuk mereview 80 sampling pertama yang batch 1 tadi itu sekitar 25 miliaran. Kemudian untuk training tadi itu untuk 25.000 santri di 10 provinsi sampling itu sekitar 7 miliar.